Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita di pagi hari ini. Kita bersyukur boleh kembali lagi mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Dan saya ingin menyampaikan kepada para pendengar renungan pagi di mana saja saudara-saudara berada. Oleh karena banyaknya usulan doa, maka saya nanti akan kemudian membuat video-video khusus untuk mendoakan semua usulan-usulan doa yang sudah diusulkan. Jadi nanti saya akan sampaikan sehingga saudara-saudara dapat mengikuti live streamingnya, sehingga saudara-saudara juga dapat mengusulkan sebanyak-banyaknya usulan doa di dalam program di channel saya yang saya beri nama Saat Berdoa. Jadi nanti saudara akan usulkan di sana, lalu kemudian mungkin setiap minggu akan ada 2 atau 3 kali untuk khusus mendoakan semua pergumulan saudara-saudara. Baik, sekali lagi kita akan sambut firman Tuhan di pagi hari ini, 25 Februari 2022, dengan judul Kristus memberi dirinya untuk kelepasan kita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita hari ini dengan judul Kristus memberi dirinya untuk kelepasan kita. Galatia 1 ayat 4 ayat tema kita, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Sekali lagi, Galatia 1 ayat 4, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi saudara, Kristus memberi dirinya untuk kelepasan kita, bukan kemauannya sendiri, walaupun itu adalah pilihan dia untuk mati bagi kita. Tetapi ini atas dorongan daripada Allah Bapa. Jadi ketika Allah Bapa memintakan anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi kita, maka di sana ada satu pemberian diri untuk menebus segala dosa-dosa kita. Jadi ia yang telah menyerahkan dirinya. Jadi kalau tanpa penyerahan diri Yesus untuk kita, maka tidak akan ada kelepasan dari dosa, tidak akan kelepasan dari dunia jahat yang sekarang ini. Harga yang telah dibayar untuk menebus kita, pengorbanan yang tiada batas dan taranya dari Allah Bapa kita yang di sorga, dengan mengaruniakan anaknya mati untuk menebus kita, haruslah pula menerbitkan konsepsi-konsepsi bagi kita tentang apa jadinya kita kelak melalui Kristus. Ketika Rasul Yohanes yang diberi wahyu menatap tinggi dalam dan luasnya kasih Allah Bapa terhadap bangsa manusia yang telah berdosa, hatinya dipenuhi pujaan dan mengundang dunia supaya menatapnya. Betapa ayat ini memberikan nilai kepada manusia dengan pelanggaran anak-anak manusia menjadi milik setan. Dengan iman di dalam korban grafirat Kristus, anak-anak Adam dapat menjadi anak-anak Allah dengan mengenakan keadaan manusia. Kristus meninggikan manusia yang sudah jatuh itu ditempatkan di mana melalui hubungan dengan Kristus mereka sesungguhnya dapat layak disebut anak-anak Allah. Kasih yang demikian tidak ada bandingannya, saudara. Ketika kita diangkat menjadi anak-anak Allah, ini butuh pengorbanan, butuh pemberian diri, butuh penyerahan diri dari Yesus Kristus, mengangkat kita, menyebutkan kita menjadi anak-anak Allah. Dan kasih yang demikian tidak ada bandingannya. Tidak ada seorang pun di atas dunia ini yang rela melakukan hal ini. Menjadi anak-anak Raja Surga, janji yang amat mulia, inti yang paling perlu direnungkan.
kasih Allah yang tiada taranya bagi satu dunia yang tidak mengasihinya. Pikiran ini mempunyai satu kuasa yang menaklukkan jiwa dan membawa pikiran takluk kepada kehendak Allah. Semakin kita pelajari sifat Allah di dalam terang salib itu, semakin kita lihat kemurahan, kelembutan, dan keampunan yang dipadu dengan keadilan. Dan semakin jelas pula kita perhatikan bukti-bukti satu kasih yang tak terbatas dan tiada taranya, serta belas kasihan yang penuh kelemah lembutan, melebihi kasih seorang ibu kepada anak-anaknya yang tersesat. Yesus menunggu untuk mengangkat engkau menjadi anggota keluarganya. Kekuatannya akan menolong kelemahanmu. Ia akan menuntun engkau langkah demi langkah. Ulurkanlah tanganmu kepadanya dan biarkanlah Ia yang menuntunmu. Saudaraku, luar biasa. Yesus sudah berkorban untuk kita. Dia sudah menyerahkan dirinya. Ada penyerahan diri yang sungguh-sungguh di sana. Dia sudah rela mati untuk kita. Bahkan saudara, dia mengulurkan tangannya untuk menolong kita, untuk menuntun kita. Itulah sebabnya saudara, kalau kita melihat ini, kita juga melihat pekabaran firman Tuhan dari hari ke hari. Betapa ajaib kasih Allah bagi kita. Dia tidak hanya menebus kita. Allah Bapa tidak hanya mengirimkan anaknya. Kematian anaknya itu merupakan bagian dari penyerahan dirinya. Tidak hanya itu. Bahkan Yesus menyerahkan nyawanya mati bagi kita. Tidak hanya itu. Tapi dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita, untuk menolong kita. Jadi saudara, gelar anak Allah itu menjadi milik saya dan saudara. Kita semua. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kenapa saudara kita diangkat menjadi anak-anak Allah? Padahal ada dosa di dalam diri kita. Kita hidup di dalam dunia berdosa. Kenapa? Kenapa Yesus berani, Allah berani mengangkat kita menjadi anak-anaknya? Karena ada penebusan di dalamnya. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Itu ayat tema kita Galatia 1 ayat 4. Biarlah pekabaran hari ini boleh memberkati kita, menjadikan kita sukacita. Tetapi ingat saudara, ketika kita tahu berita ini, bagikanlah pekabaran ini kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati pekabaran hari ini menjadi berkat dalam hidup kita. Mari kita akhiri dalam doa kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Teristimewa untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami, memberitahukan betapa besar kasih Allah dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini sebagai komitmen kami rindu Tuhan untuk menyambut kasih-Mu itu dengan memberitakan pekabaran ini kepada setiap orang di sekitar kami. Setidak-tidaknya kami membagikan pekabaran firman Tuhan pagi ini kepada siapa saja. Dengan demikian orang tahu, dunia tahu bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam setiap rencana kehidupan kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran hari ini. Apabila usulan-usulan doa saya sudah sampaikan di awal tadi, saudara punya usulan doa, saudara boleh sampaikan, silakan. Tetapi saya akan membuat satu program acara dengan nama Saat Berdoa, dan saya akan mendoakan saudara-saudara. Mungkin 1 minggu sekali atau dua kali dalam seminggu atau 3 kali dalam seminggu. Nanti saya akan sampaikan sehingga saudara boleh masuk di dalam live streaming itu, sehingga saudara boleh mendapatkan atau mengikuti doa dan saudara sendiri yang akan didoakan. Jadi boleh sebanyak-banyaknya saudara usulkan doa secara detail 1, 2, 3 dan kami akan mendoakan saudara. Tuhan memberkati pekabaran hari ini dan Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.